Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat terus belajar dan belajar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pelajarannya adalah prakarya. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anak kelas 9 yang saya sayangi, pelajaran prakarya pada kali ini adalah kerajinan berbasis media campuran. Pengertiannya adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan tertentu atau bahan utama tertentu yang kemudian dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar tampak lebih menarik. Namun tetap fungsinya sesuai dengan fungsi asli kerajinan tersebut. Manfaatnya adalah membuat kerajinan tadi menjadi lebih menarik, menghemat bahan baku utama, menjadikan karya lebih modern karena dia sudah dipadukan dengan bahan-bahan yang lain, kemudian menjauhkan dari kesan monoton. Seperti kita tahu bahwa jika hanya satu bahan saja, maka lama-lama orang akan menjadi bosan karena cenderung monoton. Kemudian, prinsip kerajinan berbasis media campuran adalah yang pertama, perpaduannya tidak mengakibatkan unsur reaksi kimia tertentu. Yang kedua, bahannya terdiri dari berbagai jenis, baik 2 jenis ataupun lebih, sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, bahan yang digunakan dapat dari bahan yang sama atau bahannya berbeda atau heterogen, baik homogen ataupun heterogen. Selanjutnya, setiap bahan yang digunakan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga dapat dipadukan. Seterusnya, prinsipnya adalah bahan yang dipadukan harus dapat menyatu dengan bahan yang lain, sehingga kerajinan yang dibuat akan tampak lebih indah dan lebih harmonis lagi. Stilasi. Apakah yang dinamakan stilasi? Stilasi adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan yang berbasis media campuran. Jadi menyederhanakan bentuk baik dengan mengurangi ataupun menambah. Selanjutnya, caranya adalah melakukan pengamatan terlebih dahulu. Mana yang pantas, mana yang tidak, apakah harus dikurangi ataupun mana yang harus ditambah. Kemudian baru diputuskan. Seperti contoh di bawah ini, kerajinan yang terbuat dari bahan logam yang berbentuk kerang, kemudian dipadukan dengan bahan lain sedemikian rupa sehingga tampak lebih indah. Jadi asalnya ini logam putih saja yang monoton, kemudian dipadukan dan dicampur dengan bahan yang lain sehingga tampak jauh lebih indah dan modern. Selanjutnya, deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk bahan kerajinan secara permanen, sehingga muncul wujud baru dari kerajinan tadi. Seperti contoh di bawah ini, menjadi sangat-sangat indah, yang berasal dari gelas atau kaca, kemudian dibentuk menjadi kerajinan yang begitu indah dengan berbagai macam campuran. Untuk selanjutnya, bahan kerajinan berbasis media campuran antara lain adalah batu, ada batu akik atau batu mulia, logam, tembaga, perak, emas ataupun perunggu, plastik, kayu, keramik, dan lain sebagainya.
Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, batu. Batu dapat dipadukan dengan bahan kerajinan yang lain, seperti kayu, logam, ataupun yang lainnya, asal dalam pembuatan bahan batu menjadi bahan yang dominan. Jadi tetap batu menjadi bahan yang dominan. Alat yang digunakan untuk mengolah batu menjadi bahan kerajinan adalah mesin gerindra atau grenda biasanya dikenal, alat pahat untuk membentuk batu, seperti asahan, kemudian mesin pemotong batu, terus kertas gosok atau biasa dengan amplas, kata orang biasa disebut dengan amplas, yang fungsinya adalah untuk menghaluskan batu. Ini adalah contoh batu akik, campuran antara batu permata yang dicampur dengan perak ataupun logam mulia. Kemudian, yang kedua adalah logam. Logam harus diolah dengan baik untuk mengurangi resiko korosi, misalnya dengan menggunakan cat tertentu. Sebab jika tidak dicat terlebih dahulu atau tidak diolah terlebih dahulu, biasanya logam akan berisiko korosi. Logam dapat dipadukan dengan bahan lain, misalnya kayu, kain, rotan, kerang, dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk mengolah logam adalah seperti alat pembakar logam, sehingga bisa dibentuk menjadi sedemikian rupa, alat pencetak logam, penjepitnya, alat patri, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh barang kerajinan yang terdiri yang berasal dari logam. Ini adalah logam yang dicampur dengan kain yang diolah sedemikian rupa. Ini logam yang dicampur dengan rotan, dan ini logam yang dicampur dengan kayu. Selanjutnya, plastik. Jenis bahan kerajinan yang berasal dari plastik itu semisal botol plastik, kantong plastik, pecahan perabotan rumah tangga, bekas bungkus kopi, bungkus deterjen, dan lain sebagainya. Bahan kerajinan plastik tersebut dapat dipadukan dengan bahan lainnya, semisal kayu, logam, batu, dan lain sebagainya. Sehingga dia dapat menghasilkan kerajinan yang sangat indah. Seperti tempat lampu ini yang berasal dari plastik, campuran plastik dan logam. Plastik yang untuk menjadi tempat lampunya dan logam untuk menjadi penyangganya. Ini juga campuran antara plastik dan kain. Selanjutnya kayu. Bahan kerajinan kayu dapat dipadukan dengan bahan kerajinan lain, misalnya kain, logam, kulit, dan sebagainya. Demikian pelajaran prakarya pada hari ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.